Perkenalkan, nama saya Indrias Hendrianto, menjelaskan tentang tantangan Pancasila pada beberapa periode sebelumnya. Awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi masalah. Upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan mendirikan negara Uni Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Pemberontakan Darussalam atau DI atau TIL yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Silam Indonesia atau NII oleh Kustosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan syiar Islam. Gerakannya bertentangan dengan agama Islam seharusnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta penduduk dan melakukan berbagai terhadap penganiayaan terhadap penduduk. Pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stansomokil. Tujuannya membentuk negara sendiri. Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia atau PRRI dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranagara dan Ventije Sumaltutema 1957 sampai 1958. Bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil didirikan oleh Kapten Kinil Prayumun Westerling pada tanggal 15 Januari 1949 yang dijuluki Sang Ratu Adil, yang diramal akan membawa rakyat Indonesia keluar dari tirani. Westerling yang bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan sendiri oleh Soekarno-Hatta. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdampak penyimpangan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Tap MPRS nomor XX atau 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 atau 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR,
GR utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta dihentikan oleh Presiden. 3. Masa Orde Baru. 2A ya, 2A seharusnya. 2B Masa Orde Baru. Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir dalang oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat fatal bagi partai itu sendiri. Bubarnya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakannya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai penggerakkan ketetapan MPRS nomor IX atau MPRS 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang diterapkan dengan tab MPR nomor XXX 3 atau MPRS atau 1967. 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Masa reformasi 1988 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, bernegosiasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan terdekat di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan pada negatif yang merugikan banyak Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, perindaman narkoba dan minuman keras, serta vandalisme, sehingga terjadi pepecahan dan penurunan moral. 3. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi serta secara hukum pemerintahan dan pemilihan terpusat pada presiden dan negara. Diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Dimensi liberalisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, nasional, dan menyeluruh. Pada akibatnya bersandera pada filsafat Pancasila. Terus pengen di rekaman nanti direkam cian. Buatnya mau yo supaya panas ya. Indonesia. Dia mau. Normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma
realisme. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan kreativitas kehidupannya yang berkembang dalam masyarakat. 5. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di keluarga Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah keluarga menghormati orang tua, menghargai keluarga, bekerja sama, ikut membantu saat sedang membersihkan rumah. Di sekolah devote di pagi hari menjalankan tugas dengan baik, mengikuti kegiatan di sekolah atau aktif di sekolah, menaati tata tertib, rukun berbamar. Masyarakat menerapkan sikap toleransi, berbuat baik, menaati tata tertib, saling menghormati masyarakat, bersikap adil. Bangsa dan negara, tidak korupsi, tidak mencuri, menghargai semua orang, tidak membedakan, mendukung bela negara dan toleransi. Dari penjelasan saya, terima kasih.